Halo semuanya, selamat datang di Desa Bento, Kayu Aro. Dini hari saya berangkat dari rumah, dan tepat di pagi yang berembun, saya sampai di desa ini. Awalnya kabut-kabut ini belum muncul ketika saya berkendara dalam dinginnya pagi di tengah kebun teh kayu aro. Tapi seiring perjalanan, muncullah kabut embun yang tebal ini. Saking tebalnya, kabut ini bahkan tak bisa ditembus cahaya mentari. Jadi saya memutuskan untuk mulai berjalan dari sini saja, dan dengan segera meminggirkan kendaraan untuk diparkir. Jadi disinilah saya, berjalan dalam dinginnya kabut embun, ditemani kerikan jangkrik dan kicauan burung. Sungguh sadu pagi hari ini. Meski kabut ini menutupi pandangan di sekitar jalan ini, di kejauhan saya masih bisa melihat Gunung Kerinci. Samar-samar, tapi mulai terlihat. Mungkin karena panasnya matahari mulai menguapkan kabut-kabut ini. Cahayanya yang keemasan mulai menyelinap, masuk menyinari rumput-rumput basah dan berembun. Bersamaan dengan kabut yang mulai menguap, pokok-pokok teh yang menghampar mulai terlihat jelas memenuhi perbukitan yang ada di sini. Dan hanya berselang beberapa saat saja, jalan yang saya lalui mulai terbuka sepenuhnya. Kabut-kabut tebal yang tadi menutupi jalan ini hilang menguap tak bersisa. Tapi di kejauhan, di bagian bawah sana, masih tertutup kabut embun yang tebal. Mungkin sebentar lagi juga akan menghilang, diuapkan panasnya cahaya matahari. Kita lihat saja. Tempat ini benar-benar mempesona. Jalan yang berkelok-kelok di antara celah bukit yang dipenuhi rumpun-rumpun teh, hijau dan terhampar di atas punggung bukit yang naik turun. Ini seperti sebuah mahakarya lukisan yang semakin dilihat semakin mempesona. Mantap.
Ternyata dugaan saya meleset. Kabut yang sedari tadi menutupi bagian bawah bukit ini bukannya menguap dan menghilang seperti yang saya kira, malah merayap menaiki lereng bukit ini. Jadilah sekali lagi tempat ini mulai diselimuti kabut embun. Dingin kembali merasuk tulang. Pandangan juga mulai terbatas lagi. Meski begitu, dalam hati saya begitu senang alang kepalang. Inilah momen yang selalu saya idamkan. Hehe. Dan setelah berjalan menuruni jalan di perbukitan ini, akhirnya saya bisa melihat desa Bento. Samar di antara kabut yang menyelimuti. Meskipun masih agak jauh, tapi sudah terlihat. Yes, mantap. Setelah melewati dua belokan yang ada di depan, saya akhirnya akan sampai ke desa Bento. Tapi di sini kita tidak akan melihat gerbang desa, karena jalan yang saya lalui ini adalah bagian belakang dari desa. Gerbangnya ada di depan sana, dekat dengan jalan lintas yang membelah kebun teh kayu aro. Desa Bento merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci. Desa ini dikelilingi oleh kebun teh kayu aro, kebun teh tertua yang ada di Indonesia. Desa ini juga memiliki keistimewaan pemandangan Gunung Kerinci, gunung tertinggi yang ada di Pulau Sumatera. Artinya, warga di sini tiap harinya telah dimanjakan matanya dengan pemandangan-pemandangan yang spektakuler. Mantap kan? Dan akhirnya saya sampai ke jalan masuk desa. Dari kejauhan pun saya bisa melihat warga desa sudah mulai sibuk dengan kegiatannya. Kendaraan pun sudah banyak yang berlalu lalang. Ketika sampai ke dalam desa, tak ada lagi embun yang menyelimuti area ini. Hampir semuanya menguap, digantikan matahari yang mulai bersinar hangat. Tapi udara masih tetap terasa dingin. Sementara di kejauhan, Gunung Kerinci terlihat begitu mempesona, berbalut awan di sekitarnya. Ini sungguh pagi yang indah di desa Bento. Hal pertama yang saya temukan ketika sudah berada di dalam desa adalah sebuah lapangan yang besar dengan sebuah sekolah di ujungnya. Di pinggir lapangan ini berjejer rumah-rumah, dan di depan pekarangannya sang pemilik rumah yang sibuk bersih-bersih. Desa ini juga diramaikan oleh ayam peliharaan yang berkeliaran bebas di sekitar tempat ini.
Di bagian tengah desa terdapat sebuah masjid. Kubahnya yang bulat lonjong terlihat begitu serasi dengan latar Gunung Kerinci di belakangnya. Untuk sampai ke sana, tinggal ikut jalan aspal saja. Tapi kali ini saya lebih memilih berjalan ke bagian pinggir desa. Siapa tahu saya dapat sudut pandang yang berbeda kalau lewat sini. Mungkin keputusan saya lewat jalan pinggir ini lumayan cukup tepat. Karena ketika menelusuri jalan ini, saya bisa melihat Gunung Kerinci di kejauhan. Jalannya juga tidak ramai. Sepertinya ini bukan jalan utama, dan kebanyakan hanya warga sini saja yang lewat jalan ini. Jadinya tidak terlalu ramai. Mantap, semakin sepi semakin baik. Saya jadi lebih leluasa dalam berdokumentasi. Sip. Ada banyak sekali gang-gang kecil di desa ini. Lewat di sini rasanya seperti menelusuri sebuah labirin. Tapi tenang saja, kita tidak akan tersesat di sini. Gang-gang ini selalu akan berakhir di jalan besar yang ada di tengah desa. Tapi satu hal yang membuat saya salut adalah selalu ada tempat untuk tanaman hias di sini. Mengingat gang di sini tidak menyisakan terlalu banyak ruang. Bahkan tanaman-tanaman ini juga ada yang sedang berbunga, mekar dengan warna-warnanya yang indah. Wah, sungguh tak disangka ya. Dan seperti kebanyakan komplek perumahan, pasti ada tempat yang lebih ramai dari tempat lainnya. Kali ini sumber keramaiannya adalah ibu-ibu yang sedang berbincang-bincang santai. Hehe. Seperti yang saya bilang tadi, gang-gang di desa ini pasti akan menuju ke jalan besar di tengah desa. Dan sampailah saya pada jalan itu. Disinilah pusat keramaian desa ini. Sepanjang jalan ada kedai-kedai kecil, tempat sarapan pagi, bengkel, dan toko kelontong. Semuanya berbaris di sini. Dan jalan ini benar-benar ramai dilalui kendaraan. Beginilah suasana pusat desa Bento pagi ini. Setelah menyeberang jalan besar dan pusat keramaian desa Bento, saya kembali masuk ke gang-gang kecil di perumahan desa ini. Mencoba berjalan di bagian seberang dari perumahan sebelumnya. Sambil bertanya-tanya, kira-kira bagaimana suasana perumahan yang ada di bagian seberang ini? Gang-gang yang tadi saya lewati ternyata membawa saya ke bagian pinggir desa. Di sini desa berbatasan dengan hamparan hijau rumpun-rumpun teh yang berbaris dengan sejajar. Sementara di bagian depan
terlihat puncak Gunung Kerinci dari atas pohon-pohon rindang di pinggir jalan ini. Wah, menarik. Pak, mari Pak. Oh, Pak. Di ujung jalan ini, saya mendapati sekelompok ibu-ibu yang sedang sibuk membersihkan bawang-bawang yang baru saja dipanen. Aroma segar bawang merah memenuhi tempat itu. Saya mesti berbalik karena di sana jalannya habis. Dan jika diteruskan, akan berakhir ke kolam ikan dan semak-semak di belakang rumah. Akhirnya saya kembali ke jalan saya masuk tadi. Dan sekarang saya kembali lagi ke jalan besar di tengah desa. Pak. Pak. Halo. Di ujung jalan besar ini, setelah berjalan ke bagian depan desa, akhirnya saya sampai ke gerbang desa. Di samping gerbang terdapat papan nama desa, dengan latar bagian belakangnya adalah kebun teh. Terlihat bagus dan serasi. Dari sini Gunung Kerinci terlihat mulai tertutup awan. Wah, ini pertanda hari mulai siang. Pantas saja panasnya mulai terasa. Di bagian samping gerbang, terdapat sebuah jalan tembok. Jalan ini sekalian menjadi batas desa dengan kebun teh. Wah, menarik pikir saya. Masuklah saya ke jalan ini. Dan kebetulan sekali, saya juga sudah mau kembali ke tempat saya memarkir sepeda motor. Ini tentu adalah opsi yang baik. Karena jalan yang berbeda, tentu akan memberikan suasana berbeda pula. Hehe. Nah. Ya di YouTube. Siapa jeneng channel YouTube ya, Pak? Ada banyak sekali kolam ikan yang saya temukan di sini, di bagian desa yang sedang saya telusuri ini. Rumah-rumah di sini juga memiliki desain lama yang menarik. Ditambah kolam-kolam yang mengelilingi, membuatnya lebih menarik lagi. Wah, mantap! Dan inilah akhir jalan-jalan kita hari ini di Desa Bento. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga Anda senang dan terhibur. Dari Desa Bento, saya Tata Java mohon pamit dulu. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.